Barreskrim Polri saudara membongkar kasus pemalsuan nomor identitas ponsel yang menyebabkan negara rugi 353 miliar rupiah. Ada 6 tersangka, 2 diantaranya adalah pegawai negeri di Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea Cukai. Polri membongkar mafia pemasok ponsel ilegal dengan cara memasukkan nomor identitas ponsel. Kabar Reskrim Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada menyebut para pelaku beraksi sejak 10 hingga 20 Oktober 2022. Polisi menyebut para pelaku memasukkan lebih dari 191.000 ponsel hingga membuat negara merugi hingga 353 miliar rupiah. Ada dugaan kerugian negara, di mana kalau rekapitulasi IMEI ilegal sejumlah 191.965 buah ini, kalau dihitung dengan PPh 11,5%, kira-kira sementara dugaan kerugian negara sebesar 353 miliar 748 juta. Polisi menyebut dari 6 tersangka, 4 tersangka merupakan pemasok ponsel dan 2 tersangka lainnya ASN dari Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea dan Cukai. Dan modus operandi pelaku ini adalah tidak melakukan proses permohonan IMEI ini hingga mendapatkan persetujuan Kemenkominfo atau secara tanpa hak langsung memasukkan data IMEI tersebut ke dalam aplikasi CEIR. Polisi akan menonaktifkan ratusan ribu ponsel yang terdata menggunakan nomor identitas ilegal karena tidak mendaftarkan nomor-nomor internasional Mobile Equipment Identity atau IMEI sesuai prosedur. Ada 191.000 ponsel yang akan dimatikan. Dari jumlah itu, mayoritas ponsel yang terdampak adalah iPhone sebanyak 176.000 unit. Nah, yang jelas ini nanti ke depan kami akan melakukan shutdown terhadap 191.000 handphone ini. Ada dugaan kemungkinan nanti kita beli handphone secara resmi ya. Ternyata handphone yang kita beli itu ya ulah mereka ini. Jadi handphonenya adalah handphone bajakan. Ini tadi disampaikan oleh Pak Kaba, ini hanya estimasi ya. Estimasi kerugian negara sekitar 353. Karena dari 191.000 handphone ini mayoritas iPhone. Sejumlah 176.874. Ponsel yang masuk ke Indonesia diwajibkan mendaftarkan nomor IMEI agar bisa mendapat sinyal operator seluler yang dipakai di tanah air. Jika nomor IMEI tidak terdaftar, maka tidak bisa mendapat sinyal seluler. Polisi juga akan mendirikan posko pengaduan untuk memfasilitasi warga yang menjadi korban ponsel ilegal tanpa prosedur verifikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi membongkar mafia pemasok ponsel ilegal yang melibatkan pegawai negeri di Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea Cukai. Akibat ulah mereka, negara rugi hingga 353 miliar rupiah. Mengapa praktik seperti ini terjadi? Apa yang harus diwaspadai masyarakat agar tidak menjadi korban? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif ICT Institute sekaligus pengamat teknologi Heru Sutadi. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Mbak Cindy, apa kabar? Pak Heru, IMEI ini apa sih kalau dalam bahasa sederhana, bahasa awamnya? Ya, IMEI itu sebenarnya kepanjangan dari International Mobile Equipment Identity. Jadi ponsel kita itu ada identitasnya gitu ya, yang nggak sama harusnya dengan ponsel-ponsel lain. Jadi memang ini merupakan, ya betul, jadi memang sejak 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang IMEI gitu ya. Karena apa? Karena memang sebelumnya itu kan kitanya hanya jadi pasar ponsel dari pasar ponsel dunia gitu ya. Kita punya 350 juta pengguna, tapi kita nggak kebagian gitu loh untuk ekonomi yang bergerak dari ponsel gitu ya. Hanya jadi mediator. Jadi memang keputusan pemerintah adalah bagaimana para pabrikan ponsel ini memiliki pabrik di Indonesia gitu ya. Dan beberapa sudah memiliki pabrik di Indonesia dan memang untuk memproteksi mereka yang sudah
berinvestasi di Indonesia, dilakukanlah kebijakan IMEI. Jadi kalau misalnya ponselnya itu diproduksi di Indonesia, IMEI-nya aman. Tapi memang kan harus ada pembatasan IMEI ponsel yang datang dari luar gitu ya. Jadi kalau ponsel yang datang dari luar ini, kalau IMEI-nya tidak terdaftar di database yang namanya SER gitu ya, Centralized Equipment Identity Registration. Jadi ini database untuk IMEI yang ada gitu ya, dan IMEI yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya yang dari luar itu, mereka harus kita masukkan dalam database tersebut. Jika memang tidak dimasukkan dalam database, ya mereka nggak bisa menggunakan ponselnya di Indonesia gitu ya. Memang ada pengecualian untuk turis ya, dikasih waktu nggak begitu lama, tapi mereka tetap pakai. Tapi kalau waktunya terlalu lama juga akan diblokir itu. Apa yang kemudian dilakukan oleh para pelaku terkait dengan IMEI ini sehingga bisa memunculkan kerugian negara lebih dari miliaran rupiah, ratusan miliar rupiah? Ya kalau kita lihat memang ada potensi atau demand dari masuknya ponsel-ponsel dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia karena mereka nggak bangun pabrik nih, terutama merek iPhone ya. Karena kan memang pemerintah ini juga menjadi pertanyaan juga adalah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap iPhone sehingga iPhone itu banyak diproduksi dari luar masuk ke Indonesia gitu ya. Ya tentunya memang untuk bisa terregistrasi, ya ini kan ada biaya masuk ya, ada biaya masuk yang dikenakan terhadap ponsel tersebut gitu ya. Apalagi iPhone kan harganya kan lumayan gitu ya. Bisa satu ponsel itu 2-3 juta lah minimal untuk biaya masuk gitu loh. Nah ini mungkin ada demand dengan jumlah pengguna iPhone Indonesia yang juga cukup besar sehingga mungkin cara-cara yang ilegal di mana mungkin menggunakan orang-orang yang memiliki akses terhadap database IMEI tersebut sehingga produk-produk tersebut bisa masuk tanpa mereka membayar biaya masuk sebagaimana seharusnya. Ini penyelundupan gaya baru lah, penyelundupan dengan ya modus white collar crime lah gitu ya. Jadi putih nih, kejahatan kerah putih nih. Oke, apakah ini bisa dikaitkan dengan kasus yang terakhir kita mendengar ada si kembar yang menjual iPhone dengan harga murah dengan skema Ponzi, akhirnya banyak korbannya juga dengan kerugian yang juga miliaran rupiah. Bisakah ini dikaitkan dengan kasus itu? Ya, jadi memang kalau ponsel itu harganya kan standar gitu ya, katakanlah iPhone segala macam udah standar lah gitu. Jadi memang ada yang memanfaatkan momen ketika misalnya ada satu produk ponsel tertentu lagi happening, kemudian dia menjual dengan cara-cara yang menarik perhatian masyarakat lah gitu ya. Mungkin ujungnya penipuan pertama gitu, karena katakanlah dia harga iPhone 10 juta dijual 5 juta, orang kan tertarik gitu, tapi ternyata produknya nggak ada gitu. Atau mungkin juga tadi bisa jadi produk-produk ponsel tersebut ya memang produk-produk yang istilah kita itu black market gitu ya. Jadi IMEI-nya nggak terdaftar segala macam yang mungkin dalam beberapa waktu akan diblokir oleh pemerintah gitu ya. Atau mungkin juga tadi yang kalau dalam kasus ini mungkin ada juga produk-produk yang dijual kepada masyarakat tapi IMEI-nya didaftarkan secara ilegal. Oke, jadi mungkin saja berkaitan kasus ini, dua kasus ini. Ya mungkin saja berkaitan, tapi kalau saya melihat lebih arahnya adalah penipuan sih kalau misalnya ponsel dijual dengan harga jauh lebih murah. Gitu. Tapi kalau ini adalah penyelundupan ya kalau Anda menyebutnya. Kasus soal ponsel ilegal ini, soal IMEI ini Anda sebutnya sebagai fenomena gunung es. Apakah artinya kasus ini sudah sering terjadi dan banyak orang yang terlibat dalam kasus seperti ini? Ya jadi kalau tadi disampaikan misalnya hanya di 2022 gitu. Jadi kan kalau kita lihat kebijakannya kan dari 2020 gitu ya. Artinya kalau kita trace back ke belakang ini ada 3 tahun nih yang mungkin saja memang peristiwa ini sudah terjadi gitu ya. Dengan jumlah ponsel yang lebih banyak. Karena kalau kita lihat tahun lalu aja yang masuk ke Indonesia itu ada 35 juta ponsel gitu ya. Katakanlah 15%-nya ilegal. 15% itu sekitar 5 juta ponsel dengan harga biaya masuknya 2 juta rupiah bisa 10 triliun sebenarnya angka kerugian negara gitu. Nah ini memang juga kita mengharapkan aparat penegak hukum untuk lebih mendalami. Jangan-jangan memang angka kerugiannya lebih besar. Jangan-jangan ponsel yang memang black marketnya juga jauh lebih banyak gitu ya. Dan yang terlibat juga tentu juga bisa jadi lebih, ya bukan hanya 6 orang nih, mungkin bisa jadi banyak pihak lain yang juga terlibat. Setelah kasus ini terbongkar, polisi akhirnya ingin menonaktifkan 191.000 ponsel dengan IMEI ilegal ini. Apakah ini cara yang efektif menurut Anda, Pak Heru? Ya memang ini menjadi si malakama ya, artinya apa? Memang kalau ponsel tersebut belum dijual pada masyarakat, ya masih di tangan importir gitu ya, atau mungkin yang vendor ponselnya silakan sih, memang itu kan memang mereka yang salah gitu ya. Tapi kalau
sudah dijual kepada masyarakat, apalagi masyarakat membelinya itu misalnya di gerai-gerai resmi nih. Kan banyak juga gerai-gerai iPhone resmi yang kita nggak tahu mungkin pada saat itu gitu ya. Tapi kemudian didaftarkan emailnya secara ilegal ya. Mungkin ini juga harus menjadi pertimbangan untuk tidak diblokir gitu. Jadi memang kita harus melihat masalah ini case by case, kasus per kasus agar masyarakat yang sudah mengikuti prosedur dengan benar, membeli dengan benar tidak dirugikan juga. Jadi apa yang harus diwaspadai, harus dipastikan oleh masyarakat ketika membeli ponsel supaya tidak terkena imbas dari kasus seperti ini, email ponsel ilegal ini? Ya sebenarnya masyarakat bisa melakukan berbagai cara gitu ya. Yang pertama tentu kan misalnya membeli produk itu ada kardusnya gitu ya. Nah di kardus itu biasanya ada tulisan emailnya. Nah di kardus ini ada emailnya, kemudian kita buka ponselnya, di dalam ponselnya juga di bagian pengaturan gitu ya itu ada informasi tentang device tersebut, ada emailnya juga, kita cocokkan ini emailnya cocok atau tidak gitu loh. Atau cara lain yang lebih mudah juga adalah kita pakai tombol telepon, kita tap atau klik pagar 06 pagar, bintang pagar 06 pagar, itu akan terlihat email kita itu udah terdaftar atau belum gitu. Harus teliti dan cermat supaya tidak dirugikan dengan adanya kasus email ponsel ilegal ini. Terima kasih Pak Heru Sutadi sudah berbagi informasi dan pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini.